Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, memujinya, dan terus menyampaikan atau membasahi lisan ini dengan kalimat hamdalah. Karena dengan inilah kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak. Nikmat-nikmat yang tiada tara, yang tiada terhitung. Maka siapa saja yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, contoh kita dalam beribadah, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan juga pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang begitu berharga bagi kita, yang semoga menjadi petunjuk bagi kita, yang semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, yaitu materi tentang 6 orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah. 6 orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat kita butuhkan. Maka inilah yang sangat kita butuhkan bagi manusia, bagi kita sebagai manusia. Ini membuat kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Namun tidak semua orang, tidak semua manusia antusias atau mau menerima petunjuk itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberikan petunjuk, tidak mau memberikan petunjuknya bagi orang-orang ini, yaitu 6 orang yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah 6 orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini sangat rugi baginya, sangat rugi bagi mereka yang tidak mendapatkan petunjuk, karena petunjuk ini sangat penting bagi kehidupan kita. Maka yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Orang yang zalim, pemirsa yang dimuliakan Allah, adalah orang yang melakukan tindakan berlebihan, yang melakukan ketindakan yang berlebihan sehingga melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak
menyebutkan di dalam ayat-ayatnya. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 258, juga di dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dengan detail, dengan sangat jelas. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang artinya, Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim, orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Allah mengatakan, tidakkah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim, Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan, Allah telah memberinya kekuasaan. Maka ketika Ibrahim berkata kepada orang-orang yang mendebat Ibrahim ini, Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, kata Ibrahim alaihissalam. Namun orang yang mendebat Ibrahim ini berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ini kalimat debat kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Dan Ibrahim berkata, Ibrahim pun membalasnya, Allah menerbitkan matahari dari timur, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka wahai kamu yang mendebat, terbitkanlah matahari dari barat. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, maka bingunglah orang yang kafir itu, orang yang mendebat Ibrahim itu. Dia bingung bagaimana caranya. Maka Allah mengatakan, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah sendiri mengatakan telah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Maka inilah ciri pertama atau salah satu orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zalim, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Anda menyaksikan Kompas yang singkatnya hanya di Kompas TV. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita. Menelusuri sisi gelap peristiwa. Menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Ketahui dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai Sumatera. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lain akan menghadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sidarus. Saya Maido Pelfrin. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara
ciri 6 orang yang tidak mendapatkan petunjuk, telah disebutkan bahwa ciri pertama yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendebat isi Al-Qur'an, orang-orang yang justru mempertanyakan, tidak meyakini isi Al-Qur'an, tidak meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang zalim yang tidak akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang kafir. Orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari di dalam hatinya maupun dalam perbuatannya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah demikian, maka sulit baginya untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena sudah berbeda dalam keyakinannya, tidak meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 dan juga masih banyak di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ciri yang kedua ini, yaitu orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diserukan kepada orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu, jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Tidak menyebut-nyebutnya, tidak menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah tersebut. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria, karena ingin dipuji, karena ingin pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersedekah, berinfak karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin pamer di hadapan manusia, maka perumpamannya itu seperti batu. Perumpamannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali. Batu itu licin kembali. Maka perumpamaan orang yang bersedekah karena pamer, karena ria, maka perumpamannya seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Di atasnya ada debu, kemudian ditimpa dengan hujan yang lebat, dan hilanglah debu tersebut, kembali licin, menjadi licin lagi batu tersebut. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lagi dan menjadi licin lagi. Maka mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, tidak mendapatkan apapun dari yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maka ini salah satu poin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Perumpamaan yang semisal yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu orang-orang yang bersedekah, berinfak dengan ria karena pamer, mereka juga tidak memperoleh apa-apa. Meskipun apa yang mereka keluarkan itu sudah banyak, hartanya sudah banyak, kebutuhan-kebutuhan manusia terpenuhi semua karena infaknya, karena sedekahnya, namun dengan perbuatan itu semua dia tidak memperoleh apa-apa karena dia bersedekah hanya ingin dipuji oleh manusia, hanya ingin pamer, ingin ria, maka tidak diperoleh apa-apa pun kecuali apa yang dia keluarkan saja, namun tidak mendapatkan pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang fasik. Orang-orang fasik pun tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fasik adalah keluar dari jalan yang benar. Keluar dari jalan yang benar. Ini berarti dia tahu tentang kebenaran. Dia tahu tentang kebenaran dan dia mau keluar dari jalan kebenaran tersebut. Dan dia melanggar aturan-aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah orang fasik, orang yang telah mengetahui aturan, telah mengetahui ketentuan Allah, telah mengetahui syariat Islam, telah mengetahui ilmu-ilmu agama, dan dia melanggar hal-hal tersebut, melanggar dari jalan yang lurus, keluar dari jalan yang lurus, maka inilah orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 108, dan ada juga di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan secara jelas. Disebutkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 108 yang artinya dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksiannya. Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya. Dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya. Mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sekali lagi Allah telah menjelaskan di akhir ayatnya, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka orang-orang yang fasik tidak mendapatkan petunjuk meskipun dia telah mengetahui ilmunya, telah mengetahui cara-cara, tata cara dalam Islam, telah mengetahui ilmu-ilmu agama, telah mengetahui jalur-jalur syariat, tapi dia melanggarnya, dia keluar dari batasan-batasan, dia keluar dari jalan yang lurus, maka inilah orang-orang yang fasik yang kelak tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah gambaran orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan membahasnya lebih lanjut lagi di poin-poin berikutnya. Maka jangan kemana-mana, kita akan membahasnya pada segmen berikutnya. Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional ke 10 tokoh dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Dapatkan update berita terkini. Dua pelaku penembak Hansip disertai percobaan pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Aktual, faktual, dan terpercaya. Kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Masih bersama saya Ahmad Kamil dalam program Mutiara Iman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 poin yang telah kita ketahui yaitu tentang orang-orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang zalim, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang fasik. Dan yang keempat adalah orang yang sesat. Orang yang sesat. Orang yang sesat sebenarnya tahu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia tahu mana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima petunjuk tersebut sehingga berada dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala
telah memberitahu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudillu wa ma lahum min nasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau Nabi Muhammad, jika engkau wahai Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang disesatkan dan mereka tidak mempunyai penolong. Maka di ayat ini, ketika kita melihat histori dari ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan petunjuk bagi orang-orang tertentu di zamannya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, meskipun kamu sangat menginginkan petunjuk bagi orang-orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Karena mereka sesungguhnya tidak mau menerima syariat Islam. Mereka sebenarnya tahu, tapi mereka tidak mau menerima syariat Islam. Mereka ingin terus berada di dalam kesesatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberikan petunjuk baginya. Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sesat. Maka janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang sesat yang sebenarnya sudah mengetahui syariat Islam, namun kita masa bodoh. Namun kita justru menginginkan hal-hal yang lain. Kita menginginkan yang nilainya bisa kontan kita dapatkan. Kita tidak menginginkan hal-hal yang banyak goib-goibnya, ya, yang banyak janji-janjinya. Ini merupakan hal-hal yang membawa kita kepada kesesatan. Yang kelima, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yaitu orang yang berdusta. Orang yang berdusta, kebenaran Islam harus diyakini dan diterima. Kita meyakini bahwa Islam benar. Kita meyakini dan kita menerima apa yang ada di dalam Islam, tentang kebenaran Islam. Bila didustakan, bila kita mendustakan, seorang tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendustakan kebenaran dalam Al-Qur'an, kita pun tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 3 yang artinya, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni, yang terbebas dari syirik. Agama yang murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan hanya berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka berhala-berhala, tapi kami hanya berdoa meminta agar mereka mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Mereka mendusta, mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembah selain Allah, tapi kami hanya dekat dengan sesembahan-sesembahan tersebut untuk bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hati-hati mereka. Mereka sesungguhnya orang-orang yang dusta, orang-orang yang mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yaitu orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yaitu yang melampaui batas. Melampaui batas adalah melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar, menerobos, menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk sikapnya, baik dalam bentuk perkataannya, maupun dalam bentuk perbuatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 28 yang artinya, dan seorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, seseorang dari keluarga Fir'aun
telah menyembunyikan imannya. Dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sembunyi-sembunyi. Dia berkata, apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah? Apakah kamu akan membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhannya, dari Tuhanmu, kata orang yang menyembunyikan, kata keluarga Fir'aun ini. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosanya, menanggung dustanya tersebut. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Kita telah mengetahui bahwa Fir'aun melampaui batas. Fir'aun telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka ini bentuk melampaui batas, sangat melampaui batas. Maka orang-orang yang melampaui batas, yang menerobos syarat-syarat Allah, yang menerobos syarat-syarat Islam, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di antara mereka datang seorang nabi, datang seorang utusan yang sangat berilmu, yang sangat paham dengan syariat, namun mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah melampaui batas. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 bentuk orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan secara rinci, yang semoga dipahami dan diambil manfaatnya bagi kita semua. Maka kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengar. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Undang-undang BUMN berujung kegaduhan. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum? Dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi juga menyatakan siap menyelidiki. Selatan ada rekan Wafri Kaziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.